Anda tetap mudik, kasus COVID akan naik lagi dan menyebar luas di kampung halaman Anda. Lalu Anda kesal karena selanjutnya ada pembatasan yang lebih ketat lagi. Lalu Anda marah-marah. Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Tahun ini, pemerintah melarang perjalanan mudik Idul Fitri setelah mempertimbangkan faktor tingginya angka penularan dan kematian akibat COVID seusai beberapa kali libur panjang. Dengan demikian, pemerintah meniadakan libur panjang Lebaran 2021. Keputusan itu juga sejalan dengan kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM, penguatan protokol kesehatan hingga vaksinasi. Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi Menteri pada 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan, kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ia menambahkan, cuti bersama Idul Fitri sehari tetap ada, tapi tidak ada aktivitas mudik. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Kewaspadaan kita dan kita lengah, hati-hati. Ini barang ini nggak kelihatan. Di mana kita juga nggak tahu. Lewatnya apa kita juga nggak tahu. Medianya untuk penularan juga nggak bisa. Sebab itu ya, satu-satunya jalan tetap harus waspada dan tidak lengah. Keputusan larangan mudik berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Muhadjir lalu mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian keluar daerah kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu. Nah, ini perlu diperjelas. Mendesak dan perlu itu seperti apa? Ukurannya apa? Jangan-jangan nanti ada anggapan bahwa beli tahu bulat termasuk kategori mendesak dan perlu. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan mengenai perjalanan transportasi masyarakat setelah pemerintah melarang mudik. Aturan tersebut berkaitan dengan pengaturan transportasi umum dan syarat perjalanan. Kemenhub juga berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19, kementerian lembaga terkait, TNI Polri, dan pemerintah daerah. Ujar juru bicara Kemenhub, Adita Irawati. Larangan mudik diapresiasi banyak pihak. Menurut Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat, larangan mudik dan menetapkan cuti bersama Lebaran hanya 1 hari merupakan kebijakan yang tepat dalam pengendalian COVID-19 di tanah air. Ini karena penyebaran virus corona belum sepenuhnya terkendali. Pembatasan pergerakan orang memang sangat dibutuhkan dalam pengendalian COVID-19. Apalagi saat ini secara nasional belum bisa dikatakan terkendali, jelas wanita yang akrab disapa Reri ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai keputusan larangan mudik itu adalah yang terbaik demi mencegah penularan COVID-19. Sebagai pengganti mudik, dia meminta masyarakat memanfaatkan teknologi agar tetap bisa bersilaturahmi dengan kerabat saat Idul Fitri. Mudik tidak harus bertemu, sekarang ada teknologi, bisa melalui handphone, kata Ariza. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Rahfani Ahyar mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan bersama. Dia meminta masyarakat untuk memelihara situasi yang kini mulai membaik. Sejumlah pemerintah daerah pun mulai merespons larangan mudik itu. Wali Kota Cirebon, Nasruddin Haziz, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran kepada aparatur sipil negara agar tidak mudik. Warga juga diimbau berlebaran bersama keluarga di rumah saja.
Meski larangan mudik diapresiasi, ternyata ada loh yang masih sanksi dan bahkan minta kebijakan itu ditinjau ulang. Misalnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang berharap masyarakat bisa menaati larangan mudik dari pemerintah pusat. Pasalnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyaksikan ketaatan masyarakat terhadap larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Apa betul nanti mereka taat, tidak mudik? Tanya Sri Sultan. Begitu juga dengan pengusaha bus antar kota antar provinsi atau AKAP di daerah. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali keputusan larangan mudik tersebut. Contohnya, salah seorang pengusaha bus AKAP PO Dedi Jaya di Kabupaten Brebes, Muhadi Setiabudi. Dia bilang begini, tadinya kami berharap pemerintah memperbolehkan arus mudik lebaran 2021 meski dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Muhadi berharap pemerintah mengubah keputusan larangan mudik tersebut karena berimbas pada sektor terkait. Keputusan larangan mudik lebaran bukan hanya merugikan pengusaha transportasi, termasuk juga sektor lainnya, tuturnya. Masih adanya perbedaan pendapat terkait larangan mudik itu sebenarnya wajar adanya. Sebab meski pemerintah sudah menyatakan mudik lebaran dilarang, aturan resmi yang mengatur larangan tersebut juga belum jelas. Pengamat transportasi Joko Setiawarno mengatakan pemerintah didorong menerbitkan peraturan presiden atau Perpres terkait pelarangan mudik lebaran 2021. Belait itu dinilai diperlukan untuk menambah sokongan dana bagi aparat keamanan. Polri jelas tidak mau dipaksa kerja keras, apalagi tidak ada dukungan dana tambahan dari instansi terkait. Penerbitan Perpres supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan mudik lebaran 2021 dapat bekerja maksimal, kata Joko dalam keterangan tertulisnya. Pada 2020, pelarangan mudik nasional hanya diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan dan tingkat DKI Jakarta hanya diatur oleh Peraturan Gubernur. Joko menilai Presiden Joko Widodo mestinya turun tangan langsung, ikut menangani dan memantau. Kalau tidak ada perintah dari kepala negara langsung, kata Joko, pelarangan mudik diyakini tidak maksimal. Pemerintah harus lebih cerdas dan bijak dalam implementasi larangan mudik lebaran, ujar Joko. Selain itu, pelarangan mudik juga harus dilakukan tanpa kecuali. Tidak perlu ada pengecualian sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya, ujarnya. Menurut Joko, adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik lebaran akan menimbulkan banyak penafsiran. Bahkan berpotensi terjadi penyimpangan hingga pungutan liar. Misalnya, pelaku perjalanan mudik diharuskan menyertakan surat keterangan. Menurut Joko, surat keterangan diperbolehkan mudik dapat dijadikan lahan subur para oknum. Jadi Pak Jokowi, Pak Muhajir, Pak Budi Karya, bagaimana aturan resminya mudik, pelarangan mudik 2021? Kapan aturan resmi larangan mudik keluar? Masyarakat, pemerintah daerah, dan juga pemangku kepentingan lainnya menunggu aturan yang jelas dan tegas. Dan juga cerdas loh Pak. Tapi sebenarnya, mengapa sih larangan mudik seharusnya dilakukan secara sadar oleh semua orang saat pandemi COVID-19? Mari berkaca pada dampak mudik lebaran tahun 2020 terhadap lonjakan kasus COVID-19. Setelah periode lebaran, penambahan COVID-19 naiknya 70-90%. Kenaikannya sampai 1.100 kasus per hari dari sebelumnya 600 kasus per hari. Kemudian, kenaikan kasus positif mencapai 44%. Jika pada lebaran kasus positif mencapai 22.721 kasus, 14 hari setelah lebaran kasusnya melonjak menjadi 32.033 kasus. Hal yang sama pada jumlah kasus aktif yang meningkat 24%.
dan juga kasus kematian yang meningkat dari angka 1.372 kematian di hari Lebaran 2020 menjadi 1.883 kematian 14 hari setelah Lebaran. Jika berkaca lagi mengenai dampak libur panjang 2020 pada kenaikan kasus kematian akibat COVID-19, data menunjukkan bahwa kenaikan kasus kematian terjadi setelah libur Idul Fitri 2020 adalah sebanyak 41%. Hari kemerdekaan, kasus kematiannya naik 70%. Pada libur Maulid Nabi, angkanya 26% naiknya. Dan pada akhir tahun, angka kematian naik lagi 42%. Angka-angka ini mungkin nggak dianggap penting ya bagi sebagian orang. Orang bisa bilang, saya taat protokol kesehatan kok. Saya sudah divaksinasi kok. Lalu kenapa mudik tetap dilarang? Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, jika kasus COVID-19 kembali melonjak setelah libur panjang, kemungkinan akan ada pembatasan yang lebih ketat lagi. Mudik sudah dilarang, tapi pasti ada yang bocor, ada. Tapi kita harus ingat bahwa di negara lain kasus sudah mulai naik lagi. Indonesia sekarang sedang bagus-bagusnya, PPKM dan vaksin lancar. Jangan sampai naik lagi, itu akan membuat masyarakat letih. Jadi terpaksa ada pembatasan yang lebih ketat lagi, kata Budi. Kalau Anda tetap mudik, kasus COVID akan naik lagi dan menyebar luas di kampung halaman Anda. Lalu Anda kesal karena selanjutnya ada pembatasan yang lebih ketat lagi. Lalu Anda marah-marah. Kok pandemi nggak selesai-selesai? Padahal Anda sendiri loh yang berkontribusi menyebarkan virus dan menyebabkan pandemi jauh dari berakhir. Cuma karena Anda tak kuasa menahan keinginan mudik saat pandemi. Siapa sih yang tidak letih dengan pandemi COVID-19? Memangnya Anda tidak letih? Kalau saya sih letih ya. Makanya lebih baik tidak usah mudik tahun ini. Jadi tahun depan kita bisa mudik 12 kali setahun.